ikut diundang untuk menanam mangrove ini Bapak Ibu. Karena seputaran kawasan Bali Selatan ini adalah seputaran kawasan yang dimana selain indah untuk objek wisata, indah juga untuk pantai atau lautnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa indahnya terumbu karang dan ikan hias yang ada di sini, Bapak Ibu bisa datang ke Tanjung Benua namanya Bapak Ibu untuk melihat keindahan pantai atau laut. Bisa dengan cara Bapak Ibu diving, snorkeling, atau hanya sekadar mengunjungi salah satu pulau yang ada di sana yang disebut dengan Pulau Penyu atau Teater Island. Jadi di Bali ini bisa dibilang sebagai pintu gerbangnya pariwisata dunia. Sehingga banyak nanti Bapak Ibu melihat turis-turis asing yang ikut datang ke Bali, yaitu berwisata di tempat yang Bapak Ibu kunjungi nanti, yaitu pantai. Yaitu Pantai Pandawanya. Pokoknya Bapak Ibu sekarang saya ajak mengunjungi pantai semua, mabuk laut kita sekarang Bapak Ibu. Proses penghitaman kulit. Kalau Bapak Ibu berani liburan ke Bali, berarti Bapak Ibu berani menghasilkan kulit yang eksotis pulang dari Bali. Karena kalau kulit Bapak Ibu tidak hitam pulang dari Bali, itu namanya liburan Bapak Ibu tidak sukses. Tidak lolos, ya. Jadi mari kita sukseskan liburan kita dengan cara Bapak Ibu jangan lupa berjemur nanti di seputaran kawasan pantai. Gimana caranya biar pulang nanti kembali ke Kediri menjadi satria baja hitam semuanya. Ya, biar makin eksotis kentir sama solehnya Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu banyak pantai. Kenapa kok nyampe di Bali nyari pantai lagi Bapak Ibu? Biar kentir. Biar kentir. Lihat sumur, itu kayaknya tujuan utama. Nyambangin Setelah lihat sumur, ntar malam jangan lupa jalan-jalan ke Puskesmas. Tahu Puskesmas? Pusat Kesenangan Mas-mas. Kalau sudah di Bali harus menikmati Puskesmas, Pusat Kesenangan Mas-mas. Serlok. Saya ngelak, Mas. Tenang aja Pak, silakan Bapak download aplikasi hijau Omi. dan carilah di sekitar Anda. Jangan, yang suami istri ini takutnya ada perang dunia nanti. Ada kan suami istri di sini ya? Jangan, tolong ya. Kalau yang mengajak istri, yang istrinya tolong peka nanti begitu nyampe di penginapan atau di hotel kayak gitu. Ini yang ada yang berkumis ini. Yang berkumis nggak ada. Nggak ada yang berkumis. Ada yang berkumis, yang mana? Ada. Oh ini kayak berkumis. Tapi sudah dijaga. Oh ini juga berkumis. Tapi sudah dijaga sama RI 1. Jadi kalau sudah ada RI 1 nggak bisa ngomong R. Ibu negara. Ngomong R nggak bisa dia. Beda dengan beli-beli soleh yang ada di belakang ya. Beli kentir ya yang ada di belakang. Ibaratnya seperti burung baru bebas, baru lepas dari sangkar kayaknya. Iya. Tapi ini contoh laki-laki setia. Setia kan Pak? Setiap tikungan ada. Bukan. Dilanjut lagi Bapak Ibu, kita sudah nyampe di seputaran kawasan Nusa Dua. Inilah dia areal Nusa Dua. Pernah Bapak Ibu mendengar G20? Ini di sini tempatnya. Di seputaran kawasan sinilah tempat dilaksanakannya G20. Tahu Bapak Ibu apa itu G20? G-nya 20. G20. G20 itu adalah maknanya di mana di sini diundang 20 kepala negara oleh Bapak Presiden kita. Di sini diadakan pertemuannya. Ya, membahas tentang kerjasama antar negara, membahas tentang gimana untuk memajukan pariwisata Bali dan lain sebagainya. Tetapi yang hadir pada saat itu hanya 17 kepala negara saja dari undangan 20 kepala negara. Yang 3-nya mungkin lagi sakit, flu gitu, demam, meriang dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi 17 kepala negara itu disambut di sini Bapak Ibu di komplek hotel yang ada di depan kita. Lampu merah ke depan masih lurus, namanya adalah komplek hotel BTDC. Jadi komplek hotel BTDC ini adalah komplek hotel yang dimana khusus dibangun hotel-hotel yang bertaraf internasional, yang bisa dibilang hotel besar yang ada di seputaran kawasan Bali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sana, menginap di sana, tidak ada di sana harga hotel itu di bawah 7 juta.
Semalam. Tidak ada. Semalam. Jadi semua rata-rata hotelnya itu di atas 7 juta ke atas. Termasuk hotel yang sering dipilih oleh Raja Salman. Salmon. Kalau datang ke Bali, tentunya memilih hotel yang namanya adalah Sun Regis. Ada di sini Bapak Ibu. Jadi hotel Sun Regis itu adalah hotel yang dipilih oleh Raja Salman yang untuk harga sewa Murah lah per aja ya. malam itu sudah mencapai 63 juta per malam Bapak Ibu. 63 Raja juta per Salman. malam. Salmon dari Arab. Raja Salman memang ya dari Arab. Jadi beliau datang ke sini waktu kemarin, waktu G20 itu bukan beliau yang datang ke sini, bukan Raja Salman, tetapi anaknya Raja Salman yang datang ke sini ya. Jadi kalau Raja Salman datang ke sini beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, beliau sempat datang ke sini. Itu rencananya di Bali hanya 4 hari saja. Tetapi karena disambut oleh Bupati Bali, Gubernur Bali, termasuk oleh Bapak Presiden, itu akhirnya nambah lagi liburan dia menjadi 7 hari stay di Bali, extend Bapak Ibu. Ya, jadi setiap hari disuguhkan tari-tarian. Ya, waktu G20 itu Bapak Ibu, di sini seputaran kawasan sini itu disterilkan. Kita tidak boleh liburan ke sini. H-3 sudah disterilkan, dari H-7 memang sudah steril, buka tutup dia. Genap ganjil. Yang platnya genap boleh masuk jam berapa gitu Bapak Ibu. Yang ganjil jam berapa gitu masuk. Tidak asal masuk ya. Jadi dia pakai aturan H-7, H-3 sama sekali tidak boleh masuk. Disterilkan Bapak Ibu. Komplek putaran sini. Karena steril kan dari kentir. ya. Jadi kita yang berwisata, kami yang berwisata itu tidak boleh ke pantai pada saat itu. Kami wisatanya seputaran kawasan gunung aja Pak Ibu. Kayak ke Kintamani, ya ke Danau Batur, Gunung Batur, kemudian Penglipuran, itu-gitu aja objeknya waktu itu Bapak Ibu. Ya, karena di sini memang memang sangat disterilkan sekali. Dan di GWK itulah tempat pertemuan ke-17 kepala negara yang datang ke Bali untuk melakukan acara makan malam bersama. Mereka menginapnya tidak di satu hotel, beda-beda Bapak Ibu, ada di Sun Regis, ada di Melia, kemudian ada di seputaran kawasan sini Bapak Ibu. Dan di Sun Regis itu pada saat Raja Salman datang ke Bali, itu kenapa dia mahal? Karena diganti Bapak Ibu. Segala ruangan yang ada di tempatnya dia menginap itu diganti pakai kuningan sesuai dengan permintaannya beliau. Semua pakai kuningan, termasuk bathtub tempat dia mandi, termasuk shower pakai kuningan. Nggak ada gayung ya, pakai gayung. Termasuk shower pakai kuningan, termasuk wastafel pakai kuningan, dan termasuk alat-alat makannya beliau semua pakai kuningan, gelas, piring dan lain sebagainya. Orang kaya. Orang kaya. Kayak apa? Orang kaya itu kan dia. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Ada malah nggak tangan. Sensasi Tangan dimului. para pejabat tinggi datang ke Bali Bapak Ibu. Tetapi alhamdulillah Kita beda kelas guys. setelah diadakan G20 itu di Bali, sedikit tidaknya merubah tatanan daripada pariwisata yang ada di Bali. Karena di Bali kan sempat dinyatakan lumpuh pariwisatanya Bapak Ibu. Pada saat ada Mbak Corona menyerang ya. Bapak Ibu kegiatannya waktu Corona itu apa Bapak Ibu? Montel. Kentir. Montel. Waktu Corona emang boleh? Boleh? Boleh. Olahraga. Boleh berarti ya? Berjemur. Jasa aturan dilanggar. Jadi waktu di Bali Bapak Ibu, waktu Corona Bali itu lumpuh. Kenapa? Karena pariwisata atau orang yang ada di Bali ini kan hidup di bidang pariwisata semuanya. Iya. Hampir dari 100% orang yang ada di sini, 95% mereka bergerak semua di bidang pariwisata. Pekerjaan mereka cari itu adalah semua bergelut di bidang pariwisata. Jadi hanya 5% saja ada kehidupan di sini Bapak Ibu, yang hampir pada saat itu Corona menyerang dunia termasuk Bali Bapak Ibu. Bali itu hampir miskin dengan kerugian yang diderita oleh mereka yang bergerak di bidang pariwisata.
itu ada 5 tempat ibadah dibangun menjadi satu kapling tanpa dibikinkannya pagar pembatas. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah Bali ingin menunjukkan pemerintah Bali welcome sama siapa saja yang datang ke Bali, baik itu dari agama apapun, mereka welcome. Jadi mereka membuat 5 tempat ibadah tanpa dibikinkannya sekat atau pagar pembatas karena ingin menunjukkan kepada kita semua kalau itulah arti sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan seperti itu. Silakan Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, salah satu contoh pemakaman yang ada di Bali, kuburan. Bagus kuburan yang ada di Bali, Bapak Ibu ya. Ada bangunan besar, Kayak rumah. alun-alun. Rumah pak kuburan. Ya, Ini ini adalah kuburan salah ya? satu contoh pemakaman yang ada di Bali. Saya pernah ke Jawa, Bapak Ibu. Jadi kalau di Jawa saya lihat itu di sepanjang perjalanan hampir dekat jalan raya pemakaman orang-orangnya, kuburan. Ya, Ya. banyak saya lihat Bapak Ibu. Tapi kalau di Bali mungkin Bapak Ibu jarang melihat adanya pemakaman. Tetapi tes. Kenapa? Cek. Cek. Ya, kenapa jarang Bapak Ibu lihatnya ada pemakaman di sini? Sebenarnya setiap desa yang ada di Bali itu harus diwajibkan memiliki lahan untuk pemakaman atau kuburan. Mereka tidak banyak memiliki lahan atau kuburan, paling dengan luas kurang lebih sekitar 2 are. 2 are itu 100 meter persegi, 1 are berarti 200 meter persegi. Jadi di sini penduduk Bali itu tidak membutuhkan lahan kuburan yang besar karena mereka mengenal ada istilah ngaben. Pernah Bapak Ibu mendengar ngaben? Ngaben itu adalah prosesi pembakaran mayat. Jadi orang Bali yang hidup pertama kali di Bali disebut dengan Baliago, Bali Mule atau Bali kuno tidak mengenal yang namanya istilah ngaben. Kami ini orang-orang dari Majapahit yang dulu dijajah di Majapahit, lari ke sini, bersembunyi di sini dan memiliki keturunan di sini, itulah yang mengenal ada istilah ngaben. Orang Bali pertama kali yang hidup di Bali tidak ada yang mengenal istilah ngaben. Contohnya di desa Trunyan yang ada di Kintamani. Itu adalah orang Baliago, Bali kuno, Bali Mule. Jadi apabila penduduk mereka ada yang meninggal, itu dimakamkan, bahkan hanya ditaruh, digeletakkan begitu saja di atas tanah. Iya. Ya, itu adanya di desa Trunyan namanya. Jauh Di dari Kintamani, jauh Bapak Ibu. Suatu hari kalau kita mau tur ke sana, naik perahu. naik perahu lagi, jadi bis tidak bisa turun ke danaunya, ke tepi danau. Kita di atas gunung itu kita diturunkan, kemudian kita naik mobil lagi, nyewa mobil kecil ke bawah. Setelah sampai di bawah di pesisir danau, barulah kita nyebrang menuju ke desa Trunyannya. Jadi di sana orang-orangnya tidak mengenal yang namanya istilah ngaben. Saya inilah orang-orang Majapahit yang mengenal istilah ngaben dan diwariskan sama leluhur kami yang kami lestarikan sampai sekarang istilah ngaben itu. Kenapa orang Bali mengenal ada istilah ngaben? Karena mereka mempercayai dalam diri manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur air, unsur api, dan juga ada unsur udara. Jadi setelah mereka meninggal, mereka harus dikembalikan ke unsur-unsur tersebut untuk memudahkan roh daripada orang yang meninggal jalan kembali pulang ke sisi Tuhan. Seperti dengan cara mereka dibakar. Setelah dibakar, abu jenazahnya dihanyutkan di laut dan nanti rohnya itu dijemput di gunung dengan menggunakan simbolis yang mereka buat dari bunga kamboja. Dan Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya, kemudian nanti dalam informasi saya yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua,
mungkin ada beda pikiran, oh saya kok dikasih tahu tentang Bali, budaya Bali dan lain sebagainya, karena Bapak Ibu yang datang ke sini itu yang ada itu hanya adat dan budaya Bali saja. Contohnya itu kita itu hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Ya, seperti inilah adat dan budaya yang ada di tempat yang Bapak Ibu kunjungi. Jadi dilanjut, upacara ngaben di Bali, kalau menurut orang Bali itu merupakan upacara terbesarnya orang Bali. Jadi mereka untuk melakukan sebuah ritual untuk upacara ngaben membutuhkan biaya puluhan bahkan ratusan juta rupiah hanya untuk ngaben saja. Hanya untuk proses pembakaran mayat saja. Kenapa kok mahal? Karena untuk ngaben itu mereka perlu biaya untuk pembelian bahan sesajen, untuk biaya konsumsi. Kenapa ada biaya konsumsi? Karena dalam adat Bali, apabila ada orang yang meninggal, Bapak Ibu, itu walaupun kita tidak dikasih tahu, kita itu harus datang. Kami itu harus datang yang menjadi satu desa, satu banjar, karena di Bali tidak ada istilah RT atau RW. Yang ada di Bali itu adalah sistem banjar. Jadi kami itu datang. Kalau sudah mendengar saja, nggak usah dikasih tahu, dengar aja dari tetangga. Kita tuh harus datang ke sana, ke tempat orang yang meninggal, itu membantu untuk membuat sesajen untuk ritual ngaben. Sesajen itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi pada saat kita datang, kami datang, laki dan perempuan. Jadi laki-lakinya itu membantu untuk membikinan bade. Bade itu adalah seperti pura, dia Bapak Ibu, dia dibikin kayak pagoda, bentuknya bertingkat ya. Kemudian kalau yang perempuannya itu membantu untuk membuat sesajen. Sesajennya itu tidak hanya cukup dibikin oleh satu atau dua orang saja, banyak orang, satu kampung, satu desa. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih jajan, sarana konsumsi di sini yang sangat mahal sekali Bapak Ibu. Dikasih makan, dikasih minum itu kan kalau misalnya untuk menghemat, jadi orang yang memiliki ada kaitan atau ada hubungan dengan orang yang meninggal itu, mereka itu harus potong ayam, bahkan ada yang potong babi jauh-jauh hari sebelum hari H untuk acara ngaben itu Bapak Ibu, untuk menjamu mereka yang datang untuk membantu bikin sesajen. Tidak hanya sarana konsumsi yang mahal, ada juga biaya untuk pembikinan bahan-bahan untuk sesajen kayak janur gitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu lihat di Bali itu jarang sekali adanya janur ya, karena orang Bali itu jarang mau menanam kelapa. Mereka lebih doyan menanam pohon beton. Menanam beton, mereka membuat yang punya uang bikin kayak villa, bikin restoran dan lain sebagainya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, kita itu mesti cari di luar Pulau Bali. Biasanya Banyuwangi Bapak Ibu datangnya. Kayak janur, kayak kelapa, itu datangnya dari Banyuwangi. Kalau sesajen sudah rampung, sudah bikinkan semua, disiapkan hari baik sama pemangku, barulah mayat itu dimandikan. Setelah dimandikan, dikasih sesajen, kemudian ditaruh di atas bade yang saya bilang tadi bentuknya seperti pagoda itu Bapak Ibu, barulah diarak menuju ke kuburan. Sesampainya di kuburan itu dibakar. Pada zaman dulu menggunakan kayu bakar untuk membakar mayat sehingga tulang belulangnya berubah menjadi arang. Setelah dibakar berubah menjadi arang, barulah nanti dipungut arangnya itu, kayak tulang kaki, tangan, kepala dan sebagainya dihaluskan menyerupai seperti abu. Dicarikanlah beliau terbuat dari tanah liat, dimasukkan ke sana, dan abu itu dibawa ke pantai, biasanya di Pantai Sanur. Dibawa ke pantai dengan menggunakan perahu. Setelah sampai di tengah-tengah pantai dihanyutkan. Setelah itu ditinggal pulang menunggu 12 hari, disebut dengan ngelorasin. Roh daripada orang yang meninggal dijemput di bawah kaki Gunung Agung dengan menggunakan simbolis seperti bunga kamboja. Sehingga Bapak Ibu lihat bunga kamboja yang ada di Bali banyak ditanam di pekarangan, bahkan di depan rumah mereka. Setelah itu dipanggillah roh daripada orang meninggal
diyakini bahwa roh daripada orang meninggal itu sudah masuk ke Simbolis, dibawalah ke pura-pura besar yang ada di Bali untuk dimintakan air suci. Pura Besake, Golawah, dan Tirta Empul. Dimintakan air suci, disiramkan air suci, diyakinilah bahwa roh daripada orang yang meninggal itu sudah suci, barulah distanakan di pekarangan rumah orang Bali. Sehingga Bapak Ibu lihat di pekarangan rumah orang Bali pasti ada puranya. Jadi itu adalah untuk menstanakan roh leluhur mereka yang sudah meninggal, laki dan perempuan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ada kaitannya dengan istilah ngaben yang saya ceritakan. Dan Bapak Ibu silahkan bangun bagi yang tertidur. Sahur, 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 bangun dulu. Kita sudah nyampai di Desa Kutuh. Sebentar lagi kita memasuki kawasan Pantai Pandawa. Pantai Pandawa dulu sebelum tahun 2013 ini disebut dengan sebutan Pantai Penjejakan. Mereka yang hidup di sini sebelum tahun 2013 itu tidak ada penduduk yang memiliki rumah seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Jadi mereka bisa dibilang yang hidup di sini itu adalah impres desa tertinggal. Ini kawasan perbukitan Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun 2013 orang jangankan disuruh beli, dikasih minta tanah di sini nggak mau. Karena di sini kalau untuk membuat pemukiman akses air sangat susah, mesti gali sumur. Gali sumur dan dengan kedalaman sekian puluh meter yang keluar airnya itu tidak terasa tawar, payau rasanya, kayak bercampur dengan rasa air laut dia, asin. Sehingga mereka tidak mau disuruh beli tanah di sini. Nah, atas jasa dari kepala desa yang dulu di sini namanya Bapak Nyoman Mesir, beliaulah yang berjasa. Pantai ini kan dulu ditutupi oleh hamparan batu tebing Bapak Ibu, tertutup dia, untuk akses jalan tidak ada di sini. Jadi mereka yang hidup di desa ini itu adalah hidupnya hanya mengandalkan rumput laut saja dan sebagai nelayan di sini ya. Kemudian semenjak datangnya Bapak Nyoman Mesir, dia melihat kalau pantai ini sangat indah. Pantai ini memiliki pasir yang putih, jernih airnya Bapak Ibu. Gimana caranya agar Bapak Nyoman Mesir ini bisa mempopulerkan pantai ini ke mata dunia pariwisata? Karena akses jalan tidak ada, akhirnya beliau pun mengajukan proposal ke pusat agar bisa di sini diturunkan alat berat. Diturunkanlah alat berat ke sini Bapak Ibu. Dalam 10 kali penurunan alat berat dan 10 tahun penggarapan pantai ini. Karena biaya terbentur dana. Akhirnya diturunkan alat seperti ini. Seperti yang ada di sebelah kita. Diturunkan alat berat Bapak Ibu untuk memecah batu yang ada di sini, yang menutupi pantai, mengikisnya dan membikinkan jalan di tengah-tengahnya. Ya, dah. Kemudian setelah selesai pantai ini dibikinkan jalan, Bapak Nyoman Mesir pun berniatan untuk merubah nama pantainya. Yang dulunya dikasih nama Pantai Penjejakan dirubah menjadi Pandawa. Kenapa diambil nama Pandawa? Karena menurut beliau perjuangannya dia dan masyarakat desa yang hidup di sini itu layaknya seperti kisah daripada Mahabharata, syarat dengan arti kehidupan, sehingga terciptalah kata Pandawa. Bapak Ibu tahu berapa tokoh Pandawa? 5. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat patung tokoh-tokoh Pandawa itu ada di sini, tetapi yang ada itu 6. Siapa lagi satu? Ibu yang melahirkan tokoh Pandawa, yaitu Dewi Kunti. Ada 6 ikon patung dari tokoh Pandawa yang bisa kita lihat nanti di dekat sini. Jadi Bapak Ibu nanti sempat kalah diri untuk mengambil gambar. Karena kata orang kalau Bapak Ibu sudah ke Bali tapi belum berfoto yang ada tulisan background Pantai Pandawa, liburan Bapak Ibu itu dinyatakan tidak sukses. Nanti kalau Bapak Ibu sudah foto ada background tulisan Pantai Pandawa, nanti jangan lupa di-share di Facebook, di TikTok, bagi yang punya TikTok ya. Lalu jangan lupa hashtag nanti nama saya di TikTok Bapak Ibu. Namanya siapa? Iket tuh. Iya, namanya Mira. Mira ya. Mirawe bukan? Bukan. Mirawe penulis novel itu Pak. Saya Mira M. Hah? Mira. Mira. Siapa yang bayar? Di Bali. Iya, ini kok pergi.
Pantai Jawa Pak David. Pandawan itu yang itu apa Melasti. Melasti. Dua susu. Delok sumur. Susu dijemur. Sumur. Iya. Delok sumur. Susu dijemur. Oh alah, kapan banget nih? Rawe aku omong. Menyusahkan. Ya ini sore, ya ini awan. Meresahkan. Ya. Iya, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu bisa mengambil gambar dari sini ke bawah. Tapi agak kelihatan tidak begitu indah ya, karena di atas tebing ini kan ada hotel yang mangkrak Bapak Ibu ya. Jadi keasliannya itu tidak begitu kelihatan. Jadi inilah dia dulu yang dikikis Bapak Ibu. Seperti sisi kiri dan kanannya. Ini dikikis dengan menggunakan alat berat ya. Kikis. Terbengkalai. Bangunannya terbengkalai ya ini. Iya, Dananya habis. Mungkin izin. Dia investornya belum mendapatkan izin, tetapi sudah bujur-bujur membangun di sini Bapak Ibu. Oh, terkendala Terkendala izin dia. izin. Kok bisa loh ya? Bangun tapi tanpa izin. Iya, jadi Seharusnya mungkin kalau izin di sana dibangun dulu dibangun. Bapak Ibu sambil menunggu proses izin di ACC. Tapi ternyata izin nggak di ACC, mungkin dana yang masuk kurang dan lain sebagainya Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang mereka minta atau mereka ajukan. Jadi akhirnya Mana jadi dibatalkan. napi lah ya? Pasti rame. Banyak alasan ya. Ya inilah dia Pantai Pandawa yang begitu kita nyampai pasti Bapak Ibu bakal berucap wow keren. Coba Bapak Ibu bisa bilang wow keren. Wow keren. Ini dia ya. Teleret. Cia, ini dia Bapak Ibu Pantai Pandawa. Siapa tahu mungkin yang lagi jomblo, yang mau nikah, yang mau bikin foto sebelum nikah, bisa di sini. Bikin foto sebelum nikah nanti di sini. Nah, foto di sini. Pantai. Wow. Bapak Ibu Sesuatu. sudah nyampe Bali. Karena udah nyampe Pandawa. Kalau belum nyampe Pandawa, belum nyampe Bali Bapak Ibu. Wow, keren. Ya. Keren. Bapak Ibu berapa jam di sini? 1 jam, karena sudah jam 2:30 ya 1 jam. Bapak Ibu, ini dia patung-patungnya di sebelah kiri. Patung apa ini, Mbak? Patung ada Dharma Wangsa, ada Bima. Oh, patung yang 5 Pandawa Ya, 5 itu Pandawa. sama Dharma ibunya Wangsa, 6. Bima, Arjuna, Sahadewa, Bima. Kanakula dan Sahadewa. Ki Arjuna sing ganteng dhewe iki. Iya. Ini adalah beberapa patung yang disumbangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Iki Nakula. Dan Bapak Ibu lihat di Ibu sebelah Endi. kiri, ini juga ada Siapa beach ini? club. Bapak Ibu, Bali itu di pantainya hampir semua Ras- pantai yang ada di Bali itu ada beach clubnya, Oh. puskesmasnya, pusat Oke. kesenangan puskesmasnya. Oh. Nah, itu di beach club yang ada di sini. Jangan ditanya Bu, jangan ditanya dan jangan diragukan lagi suhunya. Tapi ya lo ngerekam di sini. Ngehe. Ini setengah jam gue Iya, ya, Bapak Ibu kembali nanti di pukul 3:30, setengah 6. 3:30 ya, atau jam 4 kurang 15 waktu Bali. Kita selisih beda waktu 1 jam loh, bukan waktu Bapak Ibu, waktu Bali. Di sini jam berapa? Jam 4 kurang 15 waktu Bali. Sekarang sudah jam 2:30 waktu Bali. Mbak Eni. Halo.
Jangan lupa subscribe YouTube-nya Yayang Eni. Ini dos Yayang Eni. Jangan lupa balik rumah. Kita jalan ke Pantai Pandawa. Lah mau HP-ne ora ilang. Orang duwe nomere. Aku tanya Mbak Ikat, tadi ke kasih Mas yang iya Mbak tadi bawa HP ditaruh, nah habis itu saya kesana lagi, jadi aku mau metu wis gak nggawa HP sebenarnya. iya Mbak sampai Tapi kan masa dipendal aku lho kulit-kulit nang dhuwur lho. Apa ning digolek ning gone kasir. Halo, sudah sampai di pantai. Sudah sampai di pantai. di Pantai Pandawa. Yuk kita jalan ke pantainya ya guys. Media kalian ya. Thank you for supportnya. Aku kali ini bersama Mbak Wi. Iki dianu kok malah mengorono bersama Mbak Wina Galaxy. Nah. Loh, channelmu Wina Galaxy mah. Ini patung apa nggak ngerti? Air suci. Ini ada rumah makan Bu Manik Pandawa. Warung Jembung, apaan ayam goreng, batagor. Aqua. Rame guys. Ya udah ini. Ya. Berfortuna ada. Ke Pantai Pandawa ya. Pantai Pandawa kayak gini. Baik, sekali lagi kami informasikan untuk Banyak adik-adik jualan kota baju, besar dari SMP topi. Tua Limogiri yang sekiranya masih berada di pesisir pantai berhubung waktu kunjungan kita sudah berakhir.
dimohon untuk bersiap-siap kembali ke bus masing-masing. Dan sebelum meninggalkan tempat mohon untuk selalu Aku loh enek mengecek topi nek kene. barang-barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau ketinggalan. Gak apa-apa. Yang pantai? Aja sik pantai. Jalan-jalan telusur di pantai. Sebelah kono rono kalau golek vlog. Lewat kono apa Sarse? Ini Sarse lagi rono ya. Bawah saya ya. Yang pantai sini ya. Dan sebelum meninggalkan tempat mohon untuk selalu mengecek barang-barang bawaannya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau ketinggalan. Terima kasih atas kunjungan adik-adik. Ayo Blitar Pasir Putih ya. Pasir Blitar. 50. Guys, ini lagi di pantai. Ayo ora enek wong ati. Enggak lah, dos pantai yang ini. Pantainya ora. Enak pantai Blitar. Endi? Pasetan Gondomayet. Terus sik bone wae. Bentar ya, mau pakai dulu. Kalau ngono kamu harus. Mana aku tadi aja dok. Mau lihat air. Ini ya, buena wancelos. Nanti mau nyobain naik perahu. Bayar 50 2 orang. Heeh. Orangnya viral kayak. Andawa. Cek sakmono cek wong tuwa emang cek sakmono cek golek dhuwit ya. Mesakne tak wae 20. Ya toh, nggak tambah sedih kan. Bayarnya ya tak kira ibu aku mau ya. Gak enak ya dia ya. Kita mau naik perahu udah pakai. Numpak kan wani ra we. Mending kayak gitu. Aku tak wedi toh, jelem. Wedi tapi malah ngejak ae. Hati-hati anu kok kibur nek tengah laut. Tapi Heeh. iya. Rasa gawe. Wonge apa iki, Mang? Heeh. Naik ini ya. Aku deg-degan loh. Coba naik perahu kecil. Di mana Pak duduknya? Sini depan. Kelas ya, basah ya. Ini bisa didudukin. Lah kok basah? Iya Pak, aku di. Enggak kok. Terus samping ini. Ya basah, Pak di itu loh dikasih itu. Iya. Dan nanti kalau basah gimana bongkongnya? Yeah. Aku wedi to ya Allah. Gusti. Kita nyobain naik perahu ya. Oke. Lah kayak gini kan nyaman. Iya. Bapaknya di mana? Kakinya
emang lurus. Kakinya lurus. Ya buka, gitu. Aduh, deg-degan anjir. Naik perahu. Mungkin kurang iri dikit aja itu. Nah, cukup. Ini nggak usah bawa ya. Aduh, Mayudi. Anjir, serem anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mundur dikit. Udah. Ya. Yang depan Mbak. Ya, cukup. Ya guys, pengalaman pertama kali naik perahu kecil di pinggiran laut, nggak di tengah laut ini. Jangan jauh-jauh ke sana ya Pak, pinggir-pinggir aja. Gambar dari depan itu pakai GoPro. Nah, kita naik perahu. Cukup 50.000 dengan bapak ini. Rata-rata Murah ya kan. 50.000 untuk 2 orang, jadi 25 dolar. sayangnya ini apa ya Pak? Airnya naik. Iya basah. Nyobain air laut asin. Asin. Kita berdua ini. Udah lama kerja kayak gini Bapak. Berarti tiap hari kayak gini ya? Sehari biasanya berapa orang Pak yang naik Pak? Dapat. Iya itu temannya. Berapa sehari biasanya Pak? Nggak tentu. Sekarang 50 aja sehari dapat kan Pak, semisal. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Seharian nggak ada yang naikin? Ada Buin, halo. Jangan ke sana-sana ya Pak. Nggak bisa renang soalnya saya. Aku nggak mau ke sana. Malah lebih dangkal. Ngeri, aku nggak takut ke sana guys. Ombaknya kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sampai ombaknya ke sini gitu. Bapak bisa renang ya Pak? Wah, artinya bisa renang dikit gitu nggak ada arti. Bisa renang. Ya harus bisa renang. Ombaknya gede guys. Ini lagi nyobain naik perahu, ya Allah. Hanya kepada Allah. Ini pengalaman pertama kali ya. Iya, satu bis tadi. Pengalaman pertama kali nih Pak. Kediri. Kita dari Iya. kayaknya agak dangkal. Dangkal ya? Iya. Itu dakal pun ada lagi sak dulu loh. Masa temu. Ngerdek Pak. Kalau rumahnya udah di laut udah biasa ya Pak. Kalau kita yang belum pernah itu pasti ngeri. Bisa berdiri di sana. Enggak lah. Ah, bisa loh. Di sana Oh, bisa iya. berdiri. Ada bebatuannya di sana ya. Dangkal. Nah, ini dangkal. Ya Allah, keindahan Tuhan. Bisa lihat ombak di depan kita loh. Anjir. Ini ombak beneran loh anjir. Gila. Wah, keren. Keren banget. Wah, bagusnya banget ah. Pak, jangan ke ombak ya Pak ya. Takut. Ya, foto di sini. Pak, ombak Pak. Nggak mau ombak Pak. Aku takut Pak ombak Pak. Masa gitu aja takut. Takut aku anjir. Oh. Jaraknya dari pantai. Ya Allah, Gusti Pangeran.
Awas Pak, udah jangan naik-naik ke situ Pak. Udah Pak. Pak. Balik aja Pak. Takut. Iya, ambil gambar di sini. Mau wedi aku. Aku nggak wedi. Mau aku. Udah sampai sini kok. Ya, udah sampai sini ya harus ambil foto lah. Ini bisa turun ya Pak? Turun atau Iya turun. Sekarang turun. Nggak agak sana turun. boleh turun boleh. Ayo Allah. Hawa bisa turun di sini guys. Anjir. Nggak bisa turun di tengah laut. Ya Allah. Ini dangkal tapi ya basah ini. Namanya main di laut ya basah ya Pak. Oh. Kalau nggak mau basah ya nggak di laut. Ntar aku ambil vlog dulu. Ini sama bapaknya namanya siapa Pak? Pak Giri. Pak Giri. Umur berapa Pak? Hah? Umurnya? Coba tebak situ saya umur berapa? 45. Iya. Saya udah 53 dia. Oh 53. Anaknya berapa Pak? Anaknya 2. Oh 2. Cewek cowok? Cowok. Cowok semua. Kenalin sama saya Pak satu Pak. Satu kamu satu aku pas. Anaknya 2. Anaknya 2 cowok, satu kamu satu aku. Astagfirullahaladzim. Iya. Ambil foto Pak. Dan Al HP-mu. wes kapan? Sik ben kok ben gak kepotong kae. HP-mu halo. Banyak ya Pak temannya? Banyak. Nggak pernah pasang ke sini ya Pak itu? Pak itu Pak talinya. Foto dari sini ada backgroundnya ombak ya. Iya. Abang mandi? Duduk aku. Banyak ya Pak. Ya nanti naiki nyarona. Aja rono-rono mbake gede loh. Itu Kalian gini dangkal ya Pak ini. Kalau yang sebelah itu tadi paling tinggi seberapa segini ada Pak? Di sana tadi. Ah. Enggak. Oh jadi kalau jalan ke sana ke sini bisa ya Pak? Bisa tapi agak sana kita jalannya di sana itu lebih dangkal lagi gitu. Oh semakin ke sana semakin dangkal. Makanya perahunya Bapak di sana ya. Iya. Kalau di sini agak daleman. Dalaman sini. Kalau semakin ke sana makin dalam. Enggak, sama aja di sini. Oh sama ini sama. Kalau di rumah bapaknya itu seberapa itu di sana? Oh itu 800-an gitu. Oh iya. Tapi sebelum pandemi malah lebih mahal lagi. Oh gitu. Dulu 100-an ya Pak ya? Dulu 1.200.000 sebelum pandemi itu. Naik kayak gini? Enggak, naik kayak gitu. Oh naik itu. Naik itu 1 juta? Sekarang 800. 800.000 naik kayak gitu. Mending kayak gini ya Pak, murah. Bapaknya cuma 52 orang ya Pak ya. Kalau ini harganya Bapaknya ramah ini ya. Nah, kalau dulu ini memang dari dulu 50 nggak pernah Oh gitu. bisa kita naikin. Nggak turun, udah pasarannya ya. Semua sama ya Pak? Apa beda orang beda? Enggak. Harus sama ya. Dan net itu Oh, diatur net. itu aturan manajemen gitu. Bapak itu kerja apa itu Pak? Sendiri usaha sendiri? Kita sendiri. Oh usaha sendiri. Jadi nggak bagi hasil ya Pak ya? Iya. Ini termasuk sepi Pak? Sepi banget. Sepi banget. Biasanya rame ya Pak ya? Objek kita itu kan udah anggap udah gimana ya? Udah berusia gitu loh. Kalau objek-objek baru itu Melasti itu udah pernah ke Melasti itu. Melasti itu apa Pak? Pantai Melasti namanya.
Pantai Melasti. Jauh dari sana? Yang kelihatan reklamasi itu loh. Oh, belum. Mas bisa ke sana, Pak? Mau ke apa? Pantai Melasti. Pantai Melasti kana ya? Pantai Melasti awake dhewe sesuk rono. Oh. Besok mau ke sana itu ada Ya kan sekalian. beda. Sekalian naik iki kan beda. Jauh lah. Jauh toh, Pak? Enggak jauh, enggak. Dan naik perahu. Nggak mau. Alah. Nggak mau temanku, guys. Kalau pengen ke sana nanti balik nanti adek keluar. Tapi dalam nggak itu, Pak? Melihati tebing. Nanti adek Melihat keluar. tebing. Nanti Kan adek keluarnya melewati bisa tebing lewat sana loh, itu. Dek. Nah, nanti adek keluarnya bisa lewat sini. Itu jalan juga. Oh, itu kan ada mobil. Keluar sana ketemu jalan utama lagi. Ya udah, Nanti di sana itu bisa adek mau di foto-foto di tebing. di tebing. Oh, yang tempat orang terjun itu ya payung ya, Pak? Iya. Iya. 800.000. Apa? Paragliding nggak mas? Paragliding ya, Pak? Paragliding. Terjun payung kan? itu biasanya. Emang kelihatan di situ. Ya kelihatan lah, kuku deketin. Ini bagus sih kalau paragliding. Oh iya. Oh iya. Tuh. Coba punyaku. Itu kan kelihatan. Bisa ditunjukkan ya dek. Oh, Iya, oh gitu. nggak kabur, Pak. Itu kan. Oh, bagus. Tuh. Ini apa namanya? Dek? Samsung Galaxy Flip Bukan 5. HP. Apa? Apanya, Pak? Bukan HP ini. HP. 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 Kayak handycam juga bisa. Yang itu apa lebih canggih gitu loh, Pak. Yang model baru. Bikin deket gitu ya. Dek. Bisa kayak ini kan deketin, dijauhin, kayak ini kan dijauhin. Kayak ini. Mahal deh yang itu. Murah. 500.000. Masa sih? Iya. Itu hijau banget kelihatan. Iya, ini kameranya nggak bisa itu, Pak, apa asli. Oh gitu. Nggak bisa dirubah-rubah. Bagus. Iya. Nah, Iya, cerah emang cerah banget. Laut ombaknya pun bisa dideketin. Kayak gini. 500 juta itu. Apanya? Apanya 500 juta, apa? Gak ada. Terbang itu bisa deket gitu loh. Bisa dibikin deket ya. Bisa kayak gitu ya, Pak ya. Ini. Itu kan kayak tuh. Tuh. Bisa jauh. Ayo, naik ya. Ya, naik lagi ya, Pak ya. Mandi sekali. Terlanjur basah ya sudah basah sekalian. Yang penting kan pengalamannya ya, Pak. Iya. Bapaknya ini ramah orangnya. Ini kenaan, ini masuk air HP-nya nggak apa-apa loh. Ya Allah. Pantai Pandawa, guys. Keren ya, Pak ya, pemandangannya. Bagus banget. Toh nggak ada ikannya, Pak? Ada ikannya lah. Rampai kan. Iya, itu gambar Pandawanya ya, Pak ya. Potong patungnya. Sini banyak yang main para layang sebelah sana jauh banget jadi nggak kelihatan. Kita menuju pulang. Menuju ke kembali ke laptop. Kembali ke pantai ya. Seperti ini ya pantai Pandawanya. Aku tadi takut loh. Rela kepanasan. Dia mau tuh lagi. pulang, warna kulitnya eksotis. Eksotis. Nanti kita pulang mandi itu, mandi gamping atau mandi Baiklin ya, biar putih. Adus naik kene ya, adus naik kene ya pisan. Gede. Nggak bisa. Ini seberapa, Pak, dalamnya?
Coba turun aku, Pak. Tak coba turun. Boleh, Pak? Ojo kelem kok. Ini loh dalam banget ya Pak ya. Yang di sana kan dangkal. Aku mau terjun, guys. Mau ngomongnya wedi-wedi takut. Ya aku wedi ya, Bang. Aku paling takut sama pantai, Pak. Bener, aku paling takut tuh sama pantai. Pantai berpasir putih gini nggak serem. Yang pantai berpasir hitam ya, Pak ya. Hitam yang serem, guys. Oh, gitu. Ini beneran sepinggang, Pak. Lebih dalam dari sepinggang segini loh. Enggak, takut kalau segitu aku. Aku mau mencelup dulu kayak teh sosro. Aku pengen renang tapi gak bisa renang, gimana ya ceritanya? Pengen renang tapi nggak berendam di air asin. Nanti mentas jadi itu apa garam. Iya bawa Pak. Astagfirullahaladzim. Latah, sorry. Rombongan satu bis berapa? 36. Agak latah aku. Nggak capek, Pak. Nggak capek. Ya Allah, kan sampai sulup-sulup naik kono kan lo. Kae wonge. Oh, keren ya Allah, Gusti Pangeran. Hebat, keren. Masa kecil belum bahagia, guys. Ya kan? Masa kecil naik nggon kali. Ini laut. Kenapa perahunya jauh banget, Pak? Nggak di sana banyak orangnya. Ini warungnya Bapak. Ibunya jualan warung situ. Ayo selfie kene. Wes nek ngarep iki lho HP-ne. Sik to kok ceblok apa nih? Iku dikek ngisor, Bro. Jarang kok ya. Kok ya. Kita selfie Pak. Aku tidak ceblok apa deh kok. Mampus. Lucu banget ya. Ternyata naik perahu capek juga ya Pak kaki. Baru ke sini, Pak. Mertasari saja. Soalnya besok ada event itu sepeda ontel di Mertasari. Iya. Terus nanti malam bakar ikan 1000 ikan. Nanti, Ya di situ. nah kene ya. Pantai iki. Mertasari. Oh. Iya. Bersebelahan sama Sanur ya Pak ya. Nah, sanure berarti besok ya? Iya. Jalan. Kayak pantai sini juga. Oh sama Di sana kayak ada kano gitu, ada kayak gini.